Satu Tujuan. Saya masih bersama Reza Rahadian dan Dian Sastro. Yang jelas Reza dan Dian kerap kali memainkan peran sebagai guru bangsa. Dian sempat jadi Kartini, Reza sempat jadi Cokro Aminoto. Apa sih pembelajaran yang didapatkan, karena kan ketika memainkan karakter itu mempelajari sosoknya, mempelajari pemikiran-pemikirannya, apa yang bisa di-share ke kita setelah mendalami sosok-sosok orang besar tanah air ini? Kalau melalui Cokro Aminoto sebenarnya saya belajar banyak tentang justru melihat perspektif terhadap seorang pemimpin. Karena Cokro Aminoto banyak sekali menanggalkan sisi derajatnya yang tinggi sebagai seorang Jawa yang punya terah cukup tinggi gitu, menanggalkan itu menjadi seorang pemimpin yang jujur dan sebagai seseorang yang mencetuskan pertama kali sebenarnya bisa dibilang gagasan-gagasan awal tentang kemerdekaan dan kesederhanaan dalam memimpin. Orang yang sangat, kalau dibaca dari literasinya, dari kumpulan-kumpulan artikel tentang Cokro Aminoto, disebut sebagai guru bangsa. Orang yang menginspirasi Bung Karno dalam berorasi gitu. Jadi belajar banyak hal tentang melihat seorang pemimpin yang mungkin dirasa ideal gitu ya, melihat bagaimana spiritnya, semangatnya memperjuangkan kemerdekaan dan menggagas sebuah pemerintahan sendiri. Itu kan khas banget, itu salah satu legacy dari seorang Cokro Aminoto adalah pemerintahan sendiri. Jadi sudah tidak lagi diperintah oleh Belanda tapi bisa memerintah sendiri gitu, independen. Jadi itu inti yang didapatkan. Yang didapatkan dari sosok itu, dari antara banyak hal-hal lain, termasuk hijrah. Oh ya, itu yang penting juga. Saya ingin ke Dian. Dian, ketika memainkan Kartini, apa yang begitu pembelajaran terbesar yang Dian dapatkan dari proses memerankan dan mempelajari sosok Kartini, Dian? Yang aku belajar banget tuh gini Mbak, jadi si Ibu Kartini itu kan lahir kayak 1 abad sebelum kita kan sekarang, jadi bener-bener udah 100 tahun yang lalu dan ratusan tahun yang lalu sebenarnya, correct me. Tapi dia itu pemikirannya tuh sampai sekarang masih aktual, bahkan masih progresif untuk keadaan kita sekarang. Jadi kesimpulan aku tuh adalah bahwa ternyata orang-orang di Indonesia, di Nusantara ini, orang-orang pribumi itu ternyata sangat advance dan bahkan sangat jenius. Jadi mereka tuh bahkan bisa sama pinternya atau bahkan jauh lebih pintar daripada orang-orang Belanda yang menjadi counterpart mereka. Kartini, terlepas dia laki-laki ataupun perempuan, untuk ukuran sekolah Belanda itu dia tuh kan termasuk yang paling pinter satu sekolah gitu loh. Bahkan kepala sekolahnya aja terpukau gitu loh. Dia kok bisa nulis sepinter itu dan sebagus itu, jauh melebihi anak-anak Belanda seumur dia yang justru mestinya mendapatkan akses terhadap pendidikan tuh jauh lebih dulu dan jauh lebih gampang gitu. Tapi justru dia yang anak perempuan yang habis itu harus dipingit, ternyata dia bisa jauh lebih sharp dan lebih tajam gitu loh pisau analisanya. Dian, boleh aku minta Dian bacain surat Kartini dong malam ini di Mata Najwa? Boleh banget. Ini ya, ini adalah salah satu surat kepada Nyonya Oving Sur. Dia bilang begini. Bila orang hendak sungguh-sungguh memajukan peradaban, maka kecerdasan pikiran dan pertumbuhan budi harus sama-sama dimajukan. Dan siapa yang bisa paling banyak berbuat untuk yang terakhir itu? Yang paling banyak membantu mempertinggi kadar budi manusia? Perempuan. Karena di pangkuan perempuanlah pertama-tama manusia menerima pendidikannya. Di sana anak mula-mula belajar merasa, berpikir, berbicara. Bangsa kami tidak terlalu cepat bergerak untuk cita-cita tinggi. Kami harus membuat mereka tercengang melalui contoh yang berbicara dan membuat mereka terpaksa menerimanya. Jika kami mau mencapai cita-cita untuk mempelopori dan memberi penerangan, dan karenanya pergi ke Belanda dengan tujuan utama untuk belajar, bagi kami baik kalau kami pergi. Ibu tercinta, tolong mengusahakan kami pergi. Kalau kami tamat belajar dan kembali ke Jawa, kami akan membuka asrama untuk putra-putri bangsawan. Kalau mungkin atas biaya pemerintah. Kalau tidak, kami akan mendirikannya dengan bantuan swasta, dengan cara lotre uang atau semacamnya. Bantulah mengusahakan kami pergi dari sini untuk bekerja mewujudkan cita-cita kami. Akan tiba saat permulaan untuk mengakhiri ketidakadilan yang besar yang menyebabkan ribuan hati perempuan dan anak hancur. Luar biasa. Dian Sastrowardoyo.
Kartini masa kini. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Oh, my pleasure, Mbak. Reza, Ya. terakhir untuk 17-an, belum terakhir karena nanti saya mau nantang Reza Ya. makan lomba kerupuk. tapi menghormati jadi Indonesia itu selalu menyenangkan dan selalu ada rasa yang baru ya. Ya, selalu ada rasa yang baru, selalu memaknai ini dengan semangat yang baru, bahwa at the end of the day we have to survive. Kita harus terus berjuang, memperjuangkan apapun itu, karena sebenarnya pengertian pahlawan juga dalam sisi yang lebih besar lagi adalah setiap orang sebenarnya bisa menjadi pahlawan untuk orang-orang terdekatnya. So let's do our best gitu. Kalau mengutip kata-kata Cokroaminoto dalam urusan hijrah adalah hijrah tentang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Kita akan kembali, tapi sebelumnya saya ingin kita kasih tepuk tangan paling kencang dari rumah masing-masing dan secara virtual untuk Kotak dan lagu barunya Hoax. Woo! Ngoceh-ngoceh sana, ngoceh-ngoceh sini, sebar-sebar benci, emosi ambisi. Gak mutu, semua gak mutu. Buat apa mencaci, harus toleransi. Buat apa memaki, kita semua saudara. Kita lawan virus hoax. Kita lawan, come on. Kita lawan virus hoax. Kita lawan, come on. Ngoceh-ngoceh sana, ngoceh-ngoceh sini, sebar-sebar benci, emosi ambisi. Gak bener, semua gak bener. Buat apa mencaci, harus toleransi. Buat apa memaki, kita semua saudara. Kita lawan virus hoax. Kita lawan, come on. Kita lawan virus hoax. Kita lawan, come on. Woo! Kita lawan virus hoax. Kita lawan, come on. Kita lawan virus hoax. Kita lawan.